Oke teman-teman, dengan begitu, dengan petisi yang teman-teman isi ini, nantinya akan saya serahkan sendiri ke MUI, dan saya akan berikan juga ke Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam, serta beberapa organisasi-organisasi Islam yang mungkin saya ketahui, dan yang tidak ketahui mohon maaf, karena organisasi Islam di Indonesia itu cukup banyak. Dan yang paling penting sebenarnya dalam hal ini adalah dukungan dari masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat konten yang cukup penting, dimana konten ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan teman-teman untuk melakukan hal yang cukup penting bagi ibu-ibu yang sedang menggugat sekarang, dan ibu-ibu yang masih ngantri menggugat. Karena sebenarnya channel ini emang untuk membantu mereka. Nah, saya berencana untuk membuat petisi. Petisi ini berjudul cabut status Ustadz bagi Yusuf Mansur. Nah, daripada panjang lebar, saya bacakan langsung petisinya ya, dan nanti saya akan uraikan kenapa teman-teman penting untuk mengisi petisi ini ya. Oke, saya bacakan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada banyak ibu-ibu yang sedang berhadapan hukum dengan Yusuf Mansur, alias Jaman ya, dan akan terus bertambah. Akan tetapi banyak para ibu-ibu yang seharusnya ikut menggugat Yusuf Mansur, tapi takut dikatakan kualat kepada Yusuf Mansur. Padahal dengan permasalahan para ibu-ibu tersebut, seyogianya tidak menjadikan embel-embel Ustadz menjadi tameng seseorang dalam menjalani kasus hukum. Karena hukum Indonesia menyatakan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Demi keadilan hukum dan kesamaan di depan hukum, maka hendaknya kita meminta kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang keagamaan untuk mencabut atau setidaknya menangguhkan status Ustadz pada Yusuf Mansur sampai permasalahan benar-benar selesai. Gelar Ustadz memang bukan gelar akademis atau gelar penghargaan resmi, akan tetapi karena gelar ini bisa melekat pada orang-orang yang bisa berceramah di depan publik, walaupun kapasitasnya belum tentu teruji, tapi karena sudah terlanjur melekat pada seseorang, maka walau banyak kesalahan akan dianggap tetap sebagai ustadz, sehingga mengesankan rasa tawadu, sehingga sungkan untuk menyalahkan atau hanya untuk sekedar menegur atau memperingatkan. Belakangan ini bermunculan banyak kesaksian dari para korban investasi Yusuf Mansur atau dalam alias Jaman Nur Khotib Mansur yang sekarang juga sedang menghadapi 3 gugatan sekaligus, yang semua berhubungan dengan bisnis investasi yang tak jelas aturan mainnya, sehingga dianggap merugikan para klien yang kebanyakan dari mereka ibu-ibu jamaah yang hanya modal kepercayaan kepada Yusuf Mansur mengaku sebagai ustadz yang amanah. Dimulai dari bisnis PSI yang mengklaim sebagai penyedia jasa transaksi online untuk membayar listrik, pulsa, telepon seluler, tagihan PDAM, televisi berbayar, hingga zakat. Untuk itu, PSI menjaring mitra dengan iming-iming bisa membayar banyak tagihan tersebut secara gratis, tapi ada investasi yang dibayarkan, yakni mulai dari 275.000 hingga sekitar 8,5 juta. Dengan status investasi saat ini tidak jelas keberadaannya, baik secara status kepemilikan maupun status hukum, dan bahkan seolah menghilang tanpa jejak. Dan kita udah beritakan di konten sebelumnya ya, Yusuf Mansur menjadi marketing Muhyafidi yang tidak jelas akhir dari dana investor. Pada Maret 2014, Yusuf Mansur datang ke Hong Kong. Di depan para tenaga kerja Indonesia, ia antara lain memasarkan kondotel Muhyafidi lengkap dengan spanduk-spanduk, brosur, narasi, foto dirinya. Pada Januari 2015, Yusuf Mansur secara sepihak mengalihkan dana kondotel Muhyafidi ke Hotel City tanpa berembuk dan meminta persetujuan para investor. Berlanjut pada PayTrend yang menjadi lanjutan VSI dengan pola yang hampir sama dengan jutaan member yang sekarang merasa telah kehilangan dana karena bujuk rayu skema PayTrend. Yusuf Mansur menghadapi tuntutan dalam kasus patungan usaha
Hotel City yang juga bagian dari bisnis investasi yang melibatkan ibu-ibu sebagian besar sebagai investor. Investasi tersebut menjadi bermasalah karena ketidakjelasan informasi ke investor dan cenderung malah ditutup-tutupi, sehingga menjadi pertanyaan banyak orang dan menjadi gugatan para investor. Tabung tanah yang digagas Yusuf Mansur juga merupakan investasi yang tak jelas aturan mainnya. Informasi keterbukaan kepada investor tidak jelas status kepemilikan tanah maupun lokasi tanah itu sendiri, yang sampai saat ini tidak dijelaskan oleh Yusuf Mansur kepada investor menjadi para investor yang akan melakukan gugatan kembali. Bersama dengan itu, bisnis haji umroh yang saya dengar umroh merdeka ya juga mengalami masalah dalam investasi. Bisnis investasi batubara Jamaah Masjid Darussalam yang ditenggarai bodong. Ini ditenggarai dalam tanda kutip ya. Sekarang juga dalam tuntutan di peradilan di mana Yusuf Mansur disinyalir sebagai komisaris utama sehingga para jamaah melaporkan Yusuf Mansur. Ini baru satu, tapi memang di belakang masih banyak. Dari hal bisnis, investasi yang kesemuanya bermasalah tersebut dan banyak juga perkataan Yusuf Mansur yang terindikasi berbohong. Misalnya, bertemu Rasulullah dalam keadaan sadar dan bahkan mengaku diawasi setiap hari. Demi Allah, Indonesia nyaksiin, saya udah gak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. 2. Berbicara dengan semut seolah-olah dia seperti Nabi yang diberi wahyu. Bilang sama itu semut, semut kalau mau ini saya punya roti, kalian turun sini. Saya taruh tuh. Luar biasa Pak. Semut-semut itu turun. Semut-semut itu turun, kemudian dalam hitungan menit roti itu habis. Tinggal minyaknya saja. 3. Bertemu dengan malaikat dalam wujud manusia sebagai petugas sipil di penjara. Biasanya kami makan itu pakai nasi cadongan disebutnya. Nasi pakai tahu, pakai toge. Tiap hari makanannya seperti itu. Tapi begitu kemudian saya memberi semut itu roti, Allahu Akbar. Allah ngasih saya dan teman-teman satu kamar sel itu Bu Selvi, itu 11 bungkus nasi padang. 11 bungkus nasi padang dengan harga setengah roti. Saya bilang gila nih. Saya tidak usaha, saya tidak kemana-mana, saya ada di dalam doang. And Allah send his angel. Bawa itu malaikatnya datang ke saya punya kamar sel, terus dia bilang, "Woi, dapat makan belum?" Dan sekedar diketahui ya, kami di dalam itu tidak pernah melihat lagi orang itu. Dia berbaju petugas, dia berbaju seragam. Tapi sejak hari itu hingga hari-hari setelahnya dan saya keluar dari sana, nggak pernah ada itu petugas tersebut. Sehingga di kemudian hari saya yakin, wah ini mesti malaikat Allah. 4. Mengaku setahun naik pesawat 1000 kali hanya karena selawat pada pesawat mainan. Pesawat kecil, saya solawatin. Jauh sebelum saya kemudian naik pesawat. Dulu saya naik pesawat bisa 1000 kali setahun. Saya naik pesawat dulu bisa 1000 kali setahun. Lebih banyak dari jumlah hari. Kenapa? Karena biasanya satu hari minimal 2. Kalau minimal 2 aja, itu udah 700 penerbangan. Padahal kita kalau ke mana itu bisa 3-4 kali. 4 kali bisa tuh kalau ke daerah-daerah antum itu. Masya Allah tuh, Kalimantan, Sulawesi itu bisa 2 kali kita terbang. Datang dulu ke Banjarmasin, kemudian Tanah Bumbu, Banjarmasin, udah 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali naik pesawat dalam sehari. Jadi saya pernah satu hari itu 1000 kali naik pesawat. Apa gara-garanya? Demi Allah, saya yakin sekali gara-gara saya nyolawatin mainan. Salah satu di antaranya mainan pesawat kecil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Emang nih masih mainan. Besok ya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar. Yusuf Mansur sebut orang miskin kurang ibadah.
bersumpah demi menyantuni 1 juta hafiz Quran yang belum jelas keberadaannya. Sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat satu saja. Saya yakin demi Allah, demi Quran yang ada di kepala saya, demi Quran yang ada di hati saya, demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya kalau betul-betul saya menipu Mu'yafidi. 7. Mengaku memiliki 9.000 pondok tahfiz Quran, yang tentu hal ini tidak bisa dibuktikan bahwa Yusuf Mansur sebagai pemiliknya. 9.000 rumah tahfiz itu bang, gratis. Makan, minum, sekolah, nginep, semua gratis. Daerah mana itu Pak? Di mana-mana. Oh ya? Itu kita sampai ke Jepang, sampai ke Nigeria, sampai ke Sudan, Somalia. Kita kemarin saya baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kami di sana. Menodong jamaah untuk sedekah dengan sedikit bahasa yang diperhalus, tapi terdengar seperti ancaman. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Bismillah. Pulang bicara sama istri. Ridho nggak mah? Bicara sama anak, ridho enggak kalau ayah sedekah ini motor? Istri yang salehah, anak yang ulul albab, dia akan bilang, saya ikut nambahin wahai ayah. Tidak jelas saat ditanya dana investasi. Tapi kan duitnya itu tidak sedikit Ustadz. Duitnya itu dari mana dananya? Aduh, kalau segitu mah sebenarnya di industrinya Pak Haritanu misalnya, itu setitik debu aja. Tapi kan untuk Ustadz Yusuf Mansur yang tidak pernah membeli saham pada tahun 2018 pernah ya Ustadz ya, tapi sudah dilepas. Nah artinya bisa membeli dengan uang sebanyak itu, dananya dari mana? Itu mah saya bilang bahwa omongan kita, pikiran kita itu jangan sampai kemudian jadi uang minded. Ya, jangan sampai kemudian segala-galanya harus dengan uang. Saya kan bisa jadi motor, saya bisa jadi imam, saya bisa menjadi leader. Yang wangi memang saya. Jadi di endorse gitu, ada yang naruh duit. Iya. Memberikan ceramah seolah baik, padahal ceramah itu membuat umat Islam tidak amanah dan mengingkari kewajiban. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudhunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah, karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Bingung dia. Ketika kemudian saya jelaskan, Allah siapin. Saya jagain kemudian toilet masjid, saya bersihin toilet saya dan saya bersihin toilet masjid. Enggak saya jagain, saya siapin kotak seperti sebagaimana saya tungguin. Bedanya saya tidak nungguin di lokasi. Apa yang terjadi Pak? 300-400 ribu. Dan setiap saya jagain, saya ulangi, jagain, saya ulangi, saya jagain, saya ulangi, terjadi keanehan. Orangnya tetap sama, angkanya beda. Dalam ceramah memberikan kisah-kisah yang tidak bisa Yusuf Mansur buktikan keberadaannya. Mengaku syariah tapi berinvestasi di perusahaan keuangan konvensional. Masih banyak lagi ucapan Yusuf Mansur alias Jam'an yang terindikasi berbohong. Dengan banyaknya kasus yang sedang dijalani Yusuf Mansur dan banyak hal yang ceramah terindikasi berbohong, maka sepatutnya Majelis Ulama mencabut status Yusuf Mansur sebagai ustadz, karena Yusuf Mansur bukan contoh yang baik bagi masyarakat. Organisasi-organisasi Islam seharusnya juga ikut andil dalam memberikan dorongan kepada Majelis Ulama untuk memberikan fatwa tersebut untuk pencabutannya.
seperti contoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Dengan dicabutnya gelar Ustadz Yusuf Mansur oleh MUI dan organisasi-organisasi Islam, serta persetujuan masyarakat luas, maka ibu-ibu yang sedang berjuang mendapatkan haknya tidak terbebani dengan stigma kualat melawan Ustadz. Ada jutaan netizen yang juga sangat mendukung para ibu-ibu yang sekarang sedang berjuang mencari keadilan. Ulama adalah panutan masyarakat. Oleh karena itu, dengan dicabutnya status Ustadz bagi Yusuf Mansur, maka nama baik ulama Indonesia akan tetap bersih dan tetap menjadi panutan masyarakat Indonesia. Demikian petisi ini kami buat, kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi seperti itu petisinya. Petisinya ini bertujuan untuk adanya kesetaraan hukum ya. Kita juga mengetahui bahwasanya para komentator di channel YouTube saya, mereka itu banyak yang mengusulkan untuk jangan lagi panggil Yusuf Mansur sebagai Ustadz atau Jam'an ya, lebih tepatnya Jam'an Nurhoti Mansur. Jangan panggil Jam'an sebagai Ustadz atau Yusuf Mansur sebagai Ustadz. Oleh karena itu saya buat petisi ini agar teman-teman bisa mengisi petisi ini, dan teman-teman harus mendukung petisi ini biar ada keadilan hukum dan kita terhindar dari stigma-stigma yang emang seolah-olah selama ini kita kan jelas menghargai Ustadz ya, tapi kan kita tahu bahwasanya Yusuf Mansur terindikasi banyak sekali berbohong dan terindikasi memanfaatkan banyak jamaah untuk kepentingan pribadi. Oke, daripada kita berbuntut panjang berdebat masalah tabayun seperti itu, seolah-olah kita harus tabayun dengan suatu hal yang fakta, misalkan ada kasusnya fakta, kenapa kita harus tabayun gitu? Karena kan sesuatu yang fakta juga nggak perlu ditabayunkan. Lagi pula juga orang yang telah declare menjadi tokoh publik itu memang nggak perlu ditabayuni. Kalau misalkan Yusuf Mansur sama tabayun ya gampang sebenarnya gitu kan, yang perlu klarifikasi kan tabayun bukan kita, karena yang bermasalah kan Yusuf Mansur ya, bukan kita. Oke teman-teman, dengan begitu, dengan petisi yang teman-teman isi ini nantinya akan saya serahkan sendiri ke MUI dan saya akan berikan juga ke Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Islam, serta beberapa organisasi-organisasi Islam yang mungkin saya ketahui, dan yang tidak ketahui mohon maaf, karena organisasi Islam di Indonesia itu cukup banyak. Dan yang paling penting sebenarnya dalam hal ini adalah dukungan dari masyarakat luas, karena masyarakat luas lah yang emang harus peduli terhadap kemajuan Islam di Indonesia dan keberpihakan masyarakat terhadap sesuatu yang hak. Oke, terima kasih. Demikian petisi dari saya. Jangan lupa nanti isi petisinya di deskripsi ataupun nanti saya cantumkan link petisinya di video ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.